Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan untuk Anda. Gara-gara ketagihan judi daring dan narkoba, seorang adik di Lintau Buo Tanah Datar tega mencuri uang dan telepon genggam kakaknya. Edarkan sabu-sabu. Seorang pemuda ditangkap polisi di rumah kontrakannya. Gara-gara bersenggolan sepeda motor di jalan raya, seorang garin masjid jadi korban pembacokan. Pria ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui pencuri uangnya ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Sang adik bernama Aris Effendi ditangkap Satuan Reskrim Polres Tanah Datar di Jorong Taruko, Kecamatan Lintau Buo Tanah Datar. Aris ditangkap setelah Polres Tanah Datar mendapat laporan dari korbannya, yang tak lain kakak kandung pelaku, yang kehilangan telepon genggam serta uang puluhan juta rupiah. Setelah polisi melakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelakunya adalah adik kandung pelapor. Mirisnya, hasil curian itu digunakan sang adik untuk bermain judi daring, membeli narkoba, dan berfoya-foya bersama teman-temannya. Polisi kemudian membawa pelaku bersama 4 orang temannya ke Mapolres Tanah Datar untuk diinterogasi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita telepon genggam hasil curian dan uang senilai 40 juta rupiah. Karena ada laporan tersebut, tim opsional kami langsung terjun ke lapangan di bawah pimpinan Kasat dan berhasil melakukan penyelidikan. Ternyata pencurian tersebut dilakukan oleh adik kandungnya sendiri. Si pelaku kabur pertama ke arah hutan-hutan kecil yang ada di dekat rumah yang pertama kita grebek. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan 2 temannya. Sementara 2 temannya yang lain dibebaskan karena tidak terbukti ikut serta. Untuk pasal yang akan dijerat polisi terhadap pelaku akan dikenakan sesuai perannya masing-masing setelah dilakukan pemeriksaan mendalam. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Temukan Jikoba, kita sanggup. Kerap jual beli sabu-sabu, seorang pemuda di Jorong Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Awa Timur, Pasaman Barat, dibekuk tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat di rumah kontrakannya. Febrian tidak bisa berkutik setelah ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Pasaman Barat. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari warga yang kerap melihat transaksi jual beli narkoba di rumah kontrakan itu. Polisi menemukan 3 paket kecil sabu-sabu beserta alat untuk mengonsumsinya dan timbangan digital. Rencananya, paket sabu-sabu itu akan diedarkan di wilayah itu. Penemuan timbangan digital ini memperkuat dugaan polisi bahwa Febrian merupakan seorang pengedar sabu-sabu. Polisi juga memeriksa rumah orang tua tersangka di daerah Simpang 3 Opir. Di rumah ini, polisi menemukan 1 paket besar sabu-sabu dan 3 paket sedang sabu-sabu yang disembunyikannya di dalam tas. Berawal dari laporan masyarakat, rasanya di rumah tersebut sering orang lalu lalang transaksi jual beli narkoba. Habis itu kami dari tim opsional melakukan penyelidikan dan melakukan pengepungan terhadap rumah. Lalu kami masuk melalui pintu depan. Sebagai tersangka sudah berada di dalam rumah. Di rumah tersangka kita mendapatkan barang bukti berjumlah 150 gram. Tersangka beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pria yang berusia 31 tahun ini dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan
dari Pasaman Barat. Semua ya. Dalam rekaman kamera pengawas yang berada di Jalan Raya Bypass, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang, terlihat sejumlah rombongan sepeda motor menganiaya dan mengeroyok 2 orang pengendara motor lainnya di pinggir jalan raya. Aksi itu menggunakan sejumlah senjata tajam. Satu dari 2 orang korban, Muhammad Rafi, seorang garin masjid di daerah Ayapacah, Padang, mengalami luka di bagian punggung dan jarinya nyaris putus akibat tebasan senjata tajam. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin Sungai Sapih untuk diobati. Polisi dari Polresta Padang dan Polsek Kuranji kemudian mengejar para pelaku. Polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diduga melakukan pembacokan. Ketiga pelaku ditangkap polisi di 3 lokasi berbeda. Pelaku pertama ditangkap di daerah Air Manis. Dari keterangan pelaku pertama, polisi kemudian menangkap pelaku kedua di daerah Mata Air dan menangkap pelaku ketiga di daerah Panorama 2 Sitinjau Lawi. 1 dari 3 orang pelaku masih berusia di bawah umur dan berstatus pelajar. Ketiga orang pelaku dibawa polisi ke Mapolsek Kuranji guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Jadi untuk TKP berada di Jalan Bypass, tepatnya di dekat Basko. Untuk korban yang dialami itu luka pada lengan pada bagian jari. Saat ini masih dalam perawatan di RSUD. Untuk pelaku tadi kita amankan di 3 lokasi. Yang pertama di daerah Koco Kaci, yang kedua di daerah Mata Air, Cendana, yang ketiga di daerah Cendana. Dari 3 orang yang diduga tersebut, 1 orang yang di bawah umur. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, motif penyerangan yang mereka lakukan karena korban merasa tidak senang dari rombongan sepeda motor pelaku yang bersenggolan dengan sepeda motor korban di jalan raya. Alfi melaporkan dari Padang. Tim SAR gabungan hingga Senin siang masih melakukan pencarian terhadap Rido, remaja yang berusia 14 tahun, yang tenggelam di Pantai Ujung Batu, Kelurahan Pasianantigo, pinggiran Kota Padang. Selain mencari menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan juga menerjunkan para penyelamnya. Rido, pelajar salah satu SMP swasta di Padang, sehari-hari tinggal di sebuah asrama panti asuhan yang berlokasi di perumahan Wisma Indah 5, Kelurahan Bungopasang, dilaporkan tenggelam pada Minggu sore. Sang ibu dan kakak perempuan, serta pengurus panti asuhan, berbaur dengan masyarakat umum, menyaksikan proses pencarian korban. Ibu dan kakaknya yang datang jauh-jauh dari Solo, tak kuasa menahan kesedihan hati mereka, karena Rido belum juga ditemukan. Menurut Andalusia, pengurus panti asuhan, Rido pamit pergi olahraga sore dengan 3 orang temannya. Namun menjelang maghrib, belum juga pulang. Didapatkan kabar kalau Rido tenggelam karena mandi-mandi di pantai usai jogging. Dia patuh, makanya kami sebagai pengurus terkaget karena dia tidak pernah bohong, dia izin pergi jogging. Dia pernah hafal Quran. Pamit pergi jogging katanya jam 5 sore. Tapi kata Allah sampai di sana ternyata dia mandi, dia pergi berempat. Kemarin kaget kita semua, rasa nggak percaya. Rasa nggak percaya. Terkait adanya laporan orang hilang atau terseret ombak, yaitu 1 orang pemuda yang mandi-mandi bersama temannya 3 orang selepas maraton. Dan mereka ini berasal dari Kelurahan Bungopasang. Dan jam 17.30 kurang lebih informasi ini kami dapat dan telah diupayakan pertolongan pertama atas 3 orang ini hingga 2 orang terselamatkan, 1 orang sudah tertolong oleh warga kita di kelurahan. Namun sekarang proses pencarian dilakukan untuk yang 1 orang belum ditemukan. Rido dikenal sebagai sosok yang rajin belajar, suka membantu sesama, penghafal Al-Quran, dan patuh kepada pengasuh panti asuhan. Robiham melaporkan dari Padang.